Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah dan bunda. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan oleh Allah. Pada pagi kali ini, kita akan melaksanakan kegiatan parenting. Nah, alangkah baiknya sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ayah dan bunda, di sini saya akan menjelaskan mengenai literasi digital dan era digital. Nah, sebelum kita membahas mengenai pengertian dari literasi digital itu apa, kita akan membahas mengenai satu persatu tentang literasi dan digital itu apa. Apakah ayah dan bunda mengetahui? Literasi adalah kemampuan dan pengetahuan individu dalam berhitung, membaca, menulis, berbicara, maupun memecahkan masalah. Ayah dan bunda, literasi ini tidak terlepas dari kemampuan berbahasa seseorang. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dari digital. Apakah ayah dan bunda mengetahui pengertian dari digital? Digital adalah bentuk modernisasi atau pembaharuan dari penggunaan teknologi yang dimana sering dikaitkan dengan penggunaan internet dan komputer. Lalu, apakah ayah dan bunda mengetahui contoh dari digital itu sendiri apa? Iya, contoh dari digital itu sendiri sekarang sudah ada salah satunya di dalam rumah kita, yaitu seperti televisi atau komputer, handphone, radio, laptop, lalu bisa juga kamera digital. Bunda, karena tadi kita sudah membahas satu persatu mengenai pengertian dari literasi dan digital itu apa, jadi digital adalah kemampuan dan pengetahuan seseorang secara komunikatif dan efektif untuk digunakan dalam media digital untuk mengetahui informasi dalam berbagai bentuk dan berbagai sumber yang sangat luas. Menurut Paul Gates 1987 dan Martin 2008. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dari era digital. Apakah ayah dan bunda mengetahui pengertian dari era digital? Ya, era digital adalah masa ketika di mana kita mudah mendapatkan informasi secara luas dan dapat dengan mudah juga kita mengkomunikasi dengan orang lain secara cepat dengan menggunakan teknologi digital menurut Kemendikbud 2018 dan Harold 2011. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan teknologi digital. Ayah dan bunda pasti bertanya-tanya, apa sebenarnya dampak negatif dan dampak positif dari penggunaan teknologi digital? Langsung saja, saya akan membahas mengenai dampak negatif dari penggunaan teknologi digital. Yang pertama yaitu gangguan kesehatan mata. Cahaya yang ditimbulkan dari teknologi digital dapat merusak mata kita, apalagi jika kita menggunakan teknologi digital dengan jarak yang sangat dekat. Yang kedua yaitu kesulitan konsentrasi. Anak akan kesulitan konsentrasi dalam belajarnya, diakibatkan dari media teknologi digital yang ada. Yang ketiga yaitu ketidakseimbangan motorik kasar dan halus. Nah, mengapa demikian? Karena anak lebih senang diam, memainkan gadgetnya atau menonton televisi yang mengakibatkan ketidakseimbangan motorik kasar dan halus anak. Keempat, yaitu gangguan pencernaan. Mengapa demikian? Mungkin ayah bunda pernah merasakan di mana anak tidak mau makan, tidak mau minum karena dia asik memainkan gadgetnya. Yang kelima, yaitu masalah tidur. Lama dan waktu tidur menjadi tidak teratur diakibatkan dari teknologi digital. Selanjutnya, ayah dan bunda mungkin bertanya-tanya, apakah lebih baik kita tidak memberikan teknologi digital kepada anak kita? Jawabannya tentu tidak,
karena teknologi digital sendiri memberikan dampak positif kepada anak. Yang pertama yaitu memudahkan kita untuk memperoleh informasi. Informasi akan lebih mudah didapat dengan adanya teknologi digital dan dari berbagai sumber yang ada. Yang kedua yaitu mempermudah komunikasi. Kita dapat berkomunikasi dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun tanpa terhalang waktu dan jarak. Yang ketiga yaitu menstimulus kreativitas. Kreativitas akan lebih cepat terstimulus dengan adanya informasi yang didapat oleh anak, dan dia dapat menuangkan ide dan gagasannya dalam aplikasi atau media yang ada. Yang terakhir yaitu memudahkan proses belajar. Belajar tidak hanya sebatas anak bertemu dengan guru, namun mereka dapat belajar dengan mencarinya sendiri di dalam internet. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang peran orang tua dalam mendidik anak di era digital. Sebagaimana keluarga merupakan salah satu sentra pendidikan yang menjadi tempat pendidikan yang utama dan pertama bagi anak, maka orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik anak agar pertumbuhan anak itu berkembang dengan baik dan positif, sebagaimana telah disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 yang berbunyi bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Di sini saya garis bawahi kata mendidik. Oleh karena itu, ayah bunda sekalian, di sini saya akan menjelaskan 6 peran penting orang tua dalam mendidik anak di era digital. Ayah bunda, yang pertama yaitu menambah pengetahuan. Di sini saya ingin bertanya, mengapa sih orang tua itu harus menambah selalu pengetahuannya mengenai media digital? Terus, mengapa ayah bunda itu dituntut untuk tidak ketinggalan zaman? Karena orang tua akan kesulitan untuk menerapkan peraturan untuk anak apabila orang tua sendiri tidak tahu apa sih itu internet dan bagaimana cara penggunaannya. Beda halnya jika orang tua sudah mengetahui apa itu internet, bagaimana cara penggunaannya, dan sudah tahu situs-situs mana saja yang akan memberikan hal-hal positif kepada anak dan situs mana saja yang akan merugikan anak. Maka dengan begitu, ayah dan bunda sekalian dapat memantau, dapat mengarahkan, dapat membimbing, serta dapat menetapkan peraturan yang tepat dalam pemanfaatan media digital yang akan digunakan oleh anak. Baik, selanjutnya yang kedua, yaitu mengimbangi waktu penggunaan media digital dengan interaksi di dunia nyata. Mengapa ini menjadi salah satu peran orang tua? Karena apabila penggunaan media digital tidak diimbangi dengan interaksi di dunia nyata, maka anak akan mendapatkan hal-hal negatif dari penggunaan media digital tersebut. Contohnya seperti mereka akan mengalami kerusakan mata, kemudian gangguan tidur, dan terlebih bisa obesitas. Lalu, bagaimana ayah bunda dapat mengimbangi penggunaan media digital ini untuk anak? Yaitu, orang tua bisa mengenalkan langsung pengalaman di dunia nyata seperti kesenian, olahraga, musik, gerakan, dan terlebih bisa mengenalkan permainan tradisional. Contohnya, apabila anak telah menggunakan media digital, maka orang tua bisa langsung mengajak anak untuk mempraktekannya, sehingga anak memiliki pengalaman langsung setelah apa yang ia lihat langsung dipraktekkan. Lalu, yang ketiga yaitu mendampingi anak dalam penggunaan perangkat digital sesuai keperluan. Maka, ayah dan bunda sebagai orang tua dapat mendampingi anak dalam menggunakan perangkat digital dengan hanya menggunakan satu perangkat digital saja pada kesempatan yang sama, agar anak selalu terkontrol dan bisa menjadikan ini sebagai kegiatan belajar bersama keluarga. Dan jangan sampai lupa ya ayah bunda, sembari mendampingi anak menggunakan perangkat digital, selingi juga dengan interaksi dengan anak. Lalu, peran yang keempat untuk orang tua yaitu memilih program atau aplikasi positif. Di sini ayah dan bunda sekalian dapat mengidentifikasi mana saja aplikasi dan program-program yang dapat mengedukasi bagi anak serta memberikan dampak positif untuk anak.
Baik Ayah Bunda, seperti apa sih contohnya? Yang pertama yaitu dalam program TV, yaitu bisa dengan acara Dunia Binatang untuk mengenalkan binatang-binatang pada anak. Lalu ada acara Si Bola, kemudian ada acara Si Unyil. Kemudian untuk YouTube, Ayah dan Bunda bisa memberikan program Nusa dan Rara. Lalu untuk aplikasi, Ayah dan Bunda bisa memberikan kepada anak aplikasi seperti belajar huruf abjad, belajar angka, dan lain sebagainya. Namun, perlu diperhatikan ya Ayah Bunda, untuk memilih program-program tersebut harus tetap disesuaikan dengan tahap usia perkembangan anak. Kemudian yang kelima yaitu mengarahkan penggunaan perangkat dan media digital secara tepat dan bijaksana. Di sini Ayah dan Bunda perlu bijaksana untuk mengarahkan anak menggunakan media digital dengan baik, yaitu dengan mengatur batasan penggunaan anak dalam pemakaian media digital, yaitu sehari 1 jam sesuai yang dianjurkan oleh WHO. Kemudian tidak menggunakan perangkat digital sebelum tidur, lalu menyimpan perangkat komputer di tempat yang terbuka agar selalu mudah diawasi oleh orang tua, dan tidak menggunakan atau memberikan perangkat digital kepada anak apabila anak sedang berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang terakhir, lalu bagaimana apabila ayah dan bunda sekalian sibuk bekerja? Apakah tetap sama memiliki peran penting dalam mendidik anak di era digital? Jangan khawatir ya bunda dan ayah. Di sini ayah dan bunda sekalian dapat ikut berperan dalam mendidik anak. Seperti apa sih? Ya, dengan tetap membuat peraturan untuk anak dalam penggunaan media digital. Kemudian ayah dan bunda dapat bekerja sama dengan pengasuh di rumah dengan memberikan peraturan yang telah ayah dan bunda buat kepada pengasuh agar terjadi keselarasan dalam mendidik anak. Namun ayah dan bunda tidak boleh langsung menyerahkan semua kewajiban mendidik kepada pengasuh. Namun di sini ayah dan bunda sekalian harus tetap mengawasi apakah sudah sesuai atau belum dengan peraturan yang telah dibuat dan disepakati. Ayah dan bunda bisa juga berperan langsung, yaitu ketika ayah dan bunda sudah pulang bekerja, bisa bertanya langsung kepada anak bagaimana kegiatan dan penggunaan media digital yang digunakannya. Selain itu, karena sekarang zaman sudah semakin canggih, orang tua bisa menggunakan fitur kontrol orang tua pada perangkat digital yang digunakan oleh anak. Baik ayah bunda sekalian, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan pengenalan teknologi berdasarkan usia anak. Nah, pada usia 0 sampai 1 tahun setengah, sebaiknya anak dihindarkan dari gadget. Karena yang kita ketahui bahwa gadget memiliki atau menghasilkan radiasi, sehingga kita harus menjauhkan gadget ini dari jangkauan sang anak. Nah, tidak hanya itu, gadget ini menghasilkan sinar dari layarnya yang dapat merusak atau membuat mata anak atau penglihatannya menjadi buram. Nah, jika orang tua rajin atau selalu memberikan anak gadget, maka anak akan tergantung pada gadget ini tersendiri gitu. Selain itu, perkembangan anak akan terhambat seperti perkembangan sosial, emosi, dan perkembangan lainnya. Lalu pada usia 1,5 sampai 2 tahun, anak bisa berinteraksi dengan gadget, akan tetapi dengan pendampingan dan pemberian layanan yang beredukatif, atau bisa dengan cara berkomunikasi jarak jauh dengan kerabat, misalkan video call atau telepon. Nah, lalu pada usia 2-5 tahun, anak bisa berinteraksi dengan gadget. Akan tetapi perlu pendampingan orang tua, serta orang tua harus memberikan layanan tentang konten-konten yang dapat memberikan pembelajaran bagi anak serta yang berkualitas tinggi. Nah, pada usia-usia ini harus diberikan batasan-batasan tertentu atau durasi-durasi tertentu bagi anak untuk melakukan atau menggunakan gadget. Nah,
pada usia 2-3 tahun sebaiknya anak diberikan 10-15 menit per hari, dan pada usia 3-4 tahun sebaiknya anak diberikan 30 menit per hari, dan pada usia 4-6 tahun sebaiknya anak diberikan 1 jam per hari. Nah, hal ini dilakukan agar anak tidak menjadi candu pada gadget dan anak bisa berinteraksi dan mengembangkan perkembangannya secara optimal. Selanjutnya pada usia 6 tahun ke atas. Pada usia ini orang tua bisa memberikan kesempatan anak untuk mengeksplor lebih jauh, akan tetapi dalam pendampingan dan pengawasan. Ini dilakukan agar anak-anak dapat mendapatkan konten dan layanan yang positif, serta anak-anak dapat memetik pembelajaran yang mereka lihat atau mereka temukan. Jika anak mendapatkan hal yang positif, maka anak akan menemukan penemuan-penemuan atau hal-hal yang baru yang mereka cari, terutama di internet. Lalu bagaimana dengan generasi sekarang yang notabene merupakan zamannya teknologi? Nah, sama halnya dengan sebelumnya yang saya jelaskan, bahwa hal itu harus dilakukan agar anak tidak menjadi candu dan dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mendampingi anak yang melek media. Nah, yang pertama yaitu membantu anak untuk mengenali informasi yang perlu dilihat sebagai sumber belajar. Nah, sebagai orang tua yang mendampingi anak dalam penggunaan media digital, contohnya seperti gadget, orang tua harus bisa memilah dan memilih mana informasi yang memang dibutuhkan untuk anak dan mana informasi yang memang tidak dibutuhkan untuk anak. Nah, kita juga dapat memberikan suatu video pembelajaran yang memang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Yang kedua yaitu anak-anak mencari sumber informasi yang tepat sesuai dengan kebutuhannya serta mendiskusikannya bersama orang tua. Nah, sebagai orang tua juga kita harus bisa mengajari anak untuk mencari informasi yang memang dibutuhkan oleh anak. Nah, dan juga bisa membuat suatu komitmen bersama anak, informasi apa saja yang boleh anak cari dalam penggunaan media digital tersebut untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam penggunaan media digital. Nah, yang ketiga yaitu orang tua juga perlu belajar tentang penggunaan media digital dalam jejaring internet. Nah, hal ini untuk mempermudah orang tua dalam mendampingi anak yang melek media sehingga informasi yang didapatkan oleh anak juga sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang terakhir yaitu keempat, memberikan kesempatan kepada anak untuk bercerita mengenai informasi apa saja yang sudah anak dapatkan dalam penggunaan media digital tersebut. Nah, hal ini juga untuk mengetahui adakah penyimpangan yang terjadi dalam penggunaan media digital tersebut atau tidak. Nah, itulah yang dapat kita lakukan dalam mendampingi anak yang melek media. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang permasalahan dan solusi. Nah, pada zaman sekarang tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan kemajuan teknologi digital ini sangatlah pesat. Dari mulai kalangan anak kecil sampai kalangan anak dewasa memakai teknologi digital. Nah, tetapi teknologi digital ini memiliki banyak dampak negatif dan positifnya yang dapat kita ambil ya, ayah dan bunda di rumah. Nah, untuk dampak positifnya yang dapat kita ambil yaitu teknologi digital mudah sekali untuk kita mengakses pembelajaran untuk anak, serta dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada anak, dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, serta dapat meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi digital untuk anak. Dan untuk dampak negatifnya, jika anak terlalu sering menggunakan teknologi digital seperti menggunakan gawai atau gadgetnya, maka anak akan kurang aktif bergerak, kurang bersosialisasi, serta akan mengganggu kesehatan mata dan telinganya jika terlalu sering menggunakan earphone dengan volume yang sangat tinggi.
Nah, untuk permasalahan di sini yaitu anak yang kecanduan bermain gawai atau gadget. Banyak sekali anak di luar sana yang meminta waktu tambahan kepada orang tuanya untuk bermain gawai dibanding bermain bersama teman-temannya di luar sana. Banyak juga anak yang tantrum seperti merengek, menangis pada saat orang tua meminta anak untuk berhenti bermain gawainya. Nah, maka dari itu perlu adanya solusi. Solusinya diantaranya yaitu perlu adanya literasi digital untuk anak. Apa itu literasi digital? Literasi digital yaitu ketertarikan, sikap, serta kemampuan menggunakan teknologi digital. Nah, di sini peran orang tua sangat penting, yaitu mendampingi anak pada saat anak menggunakan gawainya. Orang tua memberitahu situs-situs mana yang diperbolehkan ditonton oleh anak dan situs yang tidak diperbolehkan ditonton oleh anak. Kemudian orang tua juga perlu mengaktifkan mode anak pada gawai yang dipakai oleh anak. Kemudian orang tua juga harus memberi batasan waktu agar anak tidak terus-terusan memakai gawainya. Kemudian peran guru juga sangat penting, yaitu mengadakan seminar-seminar yaitu untuk menghadapi pendidikan di era milenial ini. Lalu mengadakan seminar tentang dampak negatifnya gawai bagi anak. Dan seperti itu ayah dan bunda ya di rumah. Ayah dan bunda, cukup sekian materi dari kami. Terima kasih sudah menonton videonya. Sebelum menutup pematerian ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin.